intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Saya disudutkan ya, tapi kan saya juga udah keluar dan ngomong apa adanya. Tapi saya serahkan ke polisi saja. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Mendiang Wayan Mirna Salihin kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk memberikan keterangan lanjutan mengenai berkas acara pemeriksaan kepolisian kasus kopi yang mengandung sianida. Enggak juga. Sudah lebih 3 pekan pasca kematian Wayan Mirna Salihin, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus racun sianida di dalam cangkir kopi yang diminum Mirna 6 Januari lalu di sebuah kafe di Grand Indonesia, Jakarta. Darmawan Salihin, ayah Mirna, hari Kamis masih diminta polisi memberikan keterangan lanjutan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Ayah mendiang Mirna datang ke Polda Metro Jaya sejak Kamis pagi. Ia mengaku memberi keterangan tentang apapun yang ia tahu yang mungkin dianggap oleh polisi bisa membantu menangani kasus kematian Mirna. Meski polisi belum juga menetapkan tersangka, ayah korban menilai polisi bekerja profesional. Ia berharap polisi cepat menangkap pelaku pembunuhan terhadap putrinya demi tegaknya hukum di Indonesia dan tidak ada lagi korban lain ke depannya. Sementara itu, saksi kunci Jessica Kumala Wongso kembali menegaskan bahwa ia tidak menyembunyikan apa-apa di rumahnya. Kuasa hukum Jessica bahkan menyatakan bersedia jika polisi menangkap Jessica, asalkan ada barang bukti yang kuat. Saksi serta teman mendiang Mirna, Jessica Kumala Wongso, mengaku siap jika polisi kembali menggeledah rumahnya. Terakhir kali polisi mendatangi rumah Jessica adalah untuk menjemput dan memeriksa pembantu rumah tangganya berkaitan dengan pembuangan celana milik Jessica. Betul, saya menyuruh dia membuang celana. Emang karena celananya sobek dan tidak bisa dibetulkan lagi, dia jahit lagi. Itu celana yang saat dipakai di waktu kejadian atau gimana? Iya, betul. Kenapa bisa sobek? Pihak Jessica menilai penggeledahan kembali tidak perlu karena rekaman CCTV di kafe sudah cukup membuktikan posisi Jessica. Celana itu bukti apa? Bukti membawa cyanida kah? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di kafe Oliver itu apa kurang bukti? 15 menit dari kopi datang, apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Itu yang harus dia ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Dalam penyidikan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, polisi telah mendatangi rumah Jessica 3 kali, yaitu untuk penggeledahan pada 10 Januari lalu, kemudian 2 kali untuk memeriksa pembantu rumah tangganya. Bentar, Jessica. Ya, pemirsa, tidak hanya memeriksa teman dekat dan keluarga Mirna, hari ini penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Sarlito Wirawan, sebagai saksi ahli. Sarlito mengungkapkan penyidik telah mengantongi bukti signifikan berdasarkan analisis psikologis. Di Sersel untuk menjadi saksi ahli, ya, untuk kasus Wayan Mirna ya namanya, Wayan Mirna, kesaksian dan saya laporkan pada berita acara. Udah. Kesaksiannya terkait apa, dok? Ya terkait alat-alat bukti itu, alat buktinya. Dan menurut pendapat saya sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti apa? Bapak sudah firm dengan alat bukti yang... Alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, majukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya, Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya yang menetapkan tersangka. Ya, pemirsa, hingga saat ini polisi sudah memeriksa 9 orang saksi untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Selain 2 teman Mirna yang berada di lokasi kejadian, polisi juga telah memeriksa pegawai kafe Olivier dan keluarga Mirna. Sejumlah saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang tewas akibat meminum kopi yang mengandung racun sianida.
8 Januari 2016, polisi memeriksa 4 pegawai Cafe Olivier sebagai saksi. Mereka adalah Marwan, Rangga, Yohanes, dan Agus. Selang 2 hari kemudian, polisi memeriksa Jessica Kumalawongso, salah seorang teman Mirna yang berada di lokasi kejadian. Jessica adalah orang yang datang lebih dulu ke Cafe Olivier dan memesankan minuman es kopi Vietnam untuk Mirna. Kopi itu belakangan diketahui mengandung racun sianida. Teman kuliah, ya waktu di sana ya kita sering belajar belajar sama-sama gitu kan, terus pergi makan, pergi ngafe di sana ya teman-teman biasa lah, teman-teman kuliah ya halnya ya gitu aja pergi sama di situ ya. Iya ada berbeda atau ada motif cinta segitiga lah, sakit hati lah atau itu saya ketawa kalau ada soalnya saya sakit lambung dan saya diperingatin sama masnya yang sebelumnya itu kalau ini kopinya strong banget, jadi saya langsung coba. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica sebanyak 4 kali, termasuk pemeriksaan kejiwaan yang melibatkan 3 psikiater. Polisi juga telah memeriksa Hani, rekan Mirna lainnya yang berada di lokasi kejadian. Hani merupakan sosok yang sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna. Namun berbeda dengan Jessica, Hani enggan memberikan keterangan apapun mengenai proses pemeriksaan. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa keluarga Mirna sebagai saksi. Mereka adalah suami Mirna, Aris Sumarko, dan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Saya jelasin semuanya ya, tapi lancar aja. Ya Mirna baru datang belakangan 1 jam kemudian lah kurang lebih gitu. Itu aja yang saya tahu. Mirna datang sama siapa Pak ke sana? Apa diantar dengan? Enggak, nunggu si Hani. Tapi suaminya tahu nggak Pak? Suaminya yang nganterin. Kenal nggak Pak sama Jessica? Tidak kenal, setelah Mirna meninggal baru saya tahu di rumah sakit. Polisi pun mengamankan pembantu rumah tangga Jessica berinisial SR. SR mengaku diminta membuang celana panjang yang dikenakan majikannya di hari kematian Mirna. Kasih kunci. Semalam orang tuanya datang, orang tua yang bersangkutan datang ke kami minta dipulang menjemput, tapi kan kalau jauh kita tempatkan di rumah khusus dengan orang tuanya mengetahui dengan harapan nanti ketika dibutuhkan pada saat sidang dia tidak sulit dicari karena kan rumahnya nggak jauh namanya juga. Tak hanya memeriksa saksi fakta, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Mereka diantaranya adalah ahli forensik, ahli teknologi informasi, ahli hukum pidana, dan psikiater untuk mengungkap misteri kematian Mirna. Membunuh Mirna. Nah, saya sedang memegang sebuah komik Detektif Conan. Detektif Conan terkenal sebagai tokoh yang menjadi penguak misteri kejahatan. Misteri kejahatan yang selalu secara detail atau secara rinci dijelaskan di dalam buku ini. Nah, kita akan lihat apakah yang menarik dalam buku Detektif Conan ini. Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin, pagi tadi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kehadiran Darmawan atas permintaan Polda Metro Jaya yang memeriksa dirinya sebagai saksi kasus kematian anaknya. Selain diperiksa sebagai saksi, Darmawan yang datang seorang diri juga ingin meminta keterangan lebih lanjut atas kasus kematian putrinya. Darmawan berharap ada perkembangan signifikan dari penyidikan Polda Metro Jaya atas kematian Wayan Mirna beberapa waktu yang lalu. Intinya gini, saya minta agar kasus ini benar-benar dibongkar. Kalau tidak, ya sangat berbahaya kan. Orang udah ngeracun, nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa ya, insya Allah. Allah itu kan maha besar, tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Itu aja. Pak, polisi memberikan kepastian nggak Pak?
Ya mana ada yang pasti, nanti kan polisi yang menentukan, bukan saya. Pak Darmawan, Pak Krisna dong. jika melihat penyidikan saat ini, Bapak puas nggak? Saya rasa polisi telah bekerja sangat profesional ya. Dia juga diem. Ya, banyak di luaran saya lihat yang saksi-saksi bicara banyak, ya biarin aja. Nanti kan yang dibuktikannya kan pada pengadilan kan ya. Kita sebagai yang korban ada hak, polisi ada kewajiban sebagai abdi negara untuk mengusut ini, itu aja. Tanggapan Bapak terkait Jessica yang ke Komnas HAM gimana? Ya biar aja dia mau kemana kek, kemana nggak apa-apa. Pas jauh ini Bapak punya kecurigaan nggak Pak terhadap tersangka Pak? Atau Ya, ada penyerangan ke siapa? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tahu Pak? Ya tahu sendirilah, semua juga tahu. Kalau enggak kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Permisi. Ya. Sebelumnya Rabu sore pihak kepolisian juga meminta keterangan tambahan Arif Sumarko, suami Mirna. Pemeriksaan tersebut untuk kepentingan penyidikan. Tim TV One mengabarkan. Baik, itu adalah tuntutan dari pihak keluarga, khususnya ayah dari almarhum Mirna, untuk menguak siapa sebenarnya, siapa pembunuh Mirna dalam petakan secangkir kopi. Nah, di sini ada komik yang tadi saya ceritakan. Inilah komik soal detektif, perjalanan detektif yang menguak kejahatan, menguak tindak-tindak detil kriminal, apa motifnya, apa modusnya. Dan di sini juga diceritakan bahwa tidak mudah ternyata untuk menguak sebuah motif, sebuah modus sampai kepada pelaku, gitu ya. Kalau dilihat di sini ada sebuah cerita dalam komik ya, bahwa ada korban di sini yang terjatuh saat menonton drama, tiba-tiba menggelepar. Nah, ini diketahui menggelepar karena meminum suatu cairan. Disinilah kemudian ada dugaan, benar tidak penyebab kematiannya adalah kalium sianida. Kita tahu bahwa sianida ini juga menjadi pertanyaan buat banyak pihak dalam kasus pembunuhan Mirna. Mirip cerita di komik kasus dari pembunuhan Mirna, bahkan Shinichi Kudo atau Detektif Conan, mungkin Anda juga sudah cukup familiar dengan cerita ini, sempat mengatakan, sebab kau memasukkan es berisi racun pada kedua gelas. Ini yang juga sempat dibahas beberapa hari ini, sejak hari kematian Mirna dan juga sampai ke proses prarekonstruksi, sampai juga ke pembuktian bagaimana cara membuat kopi yang sudah ada sianidanya. Ini bukan untuk pembenaran, apakah benar ada alibi yang bisa saja sama dengan komik Detektif Conan yang identik dengan kasus Mirna, tapi paling tidak selama pembunuh Mirna atau siapapun yang menaruh racun dalam kopi Mirna belum terkuak, maka menjadi pertanyaan, lalu siapa yang membunuh Mirna? Ini masih bisa jadi kemungkinan ada, bukan menjadi pembenaran, hanya menjadi kemungkinan ada. Baik, kita akan berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah ada di sini. Sudah ada Pak Ferdinand Andilulo, selamat malam, sebagai pengamat hukum pidana. Selamat malam, Pak Ferdinand. Selamat malam. Ada juga Pak Yogo Trihendarto sebagai kriminolog. Selamat malam, Pak Yogo. Malam. Baik, tadi saya mulai dengan komik ya, karena ternyata kasus petakan secangkir kopi ini tidak mudah, walaupun TKP-nya di situ. Pak Ferdinand melihat perjalanan yang ada dengan tadi yang saya ceritakan di komik, meskipun ini bukan pembenaran, ya, tapi mirip sekali. Ada cerita sianida juga di dalam sini. Apa yang Anda bisa katakan? Sampai saat ini dengan informasi yang ada yang beredar dan bisa diakses oleh publik, itu belum bisa dikatakan bahwa ada hubungannya antara komik dengan kejadian itu. Tetapi bisa saja terjadi kemudian ada seseorang yang terinspirasi untuk melakukan kejahatan seperti yang ada yang terjadi di komik, atau dalam istilah di kejahatan sering dikatakan copycat. Copycat itu melakukan? Bagaimana? Copycat itu artinya? Copycat itu artinya adalah seorang melakukan kejahatan terinspirasi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain.
Oke, baik itu cerita fiksi atau bukan, itu bisa saja jadi inspirasi. Bisa saja jadi inspirasi. Banyak juga kejahatan yang diambil dari komik, bukan hanya dari komik Jepang tadi seperti Detektif Conan ya. Betul. Itu ada juga dari komik-komik yang lain. Jadi itu bisa menjadi inspirasi. Tapi sangat detail sekali loh di dalam komik ini dijelaskan reaksi zat racunnya kalaupun es dibuang seperti apa, lalu kemudian ada perubahan kalau zat itu terkena pada logam baju misalnya akan terjadi perubahan warna. Ini benar-benar scientific ininya ya kalau dibilang ceritanya. Karena ketika orang membuat komik, mereka juga melakukan riset. Yang namanya riset. Jadi bisa saja itu mendekati, karena itu untuk menunjukkan kepada pembacanya suatu hal yang real. Jadi pembaca mendapat pengalaman real ketika membaca itu. Oke. Nah, Mas Yogo punya perspektif berbeda melihat ada kemungkinan copycat yang dilakukan oleh pelaku. Ya, seorang pelaku pembunuhan dengan cara meracun banyak variabel yang mempengaruhinya. Ya. Dampak media satu bagian dari variabel yang bisa dibilang banyak sekali untuk mempengaruhi seorang mengambil keputusan dengan cara meracun ini. Biasanya digunakan oleh pelakunya adalah perempuan. Ini dari hasil penelitian yang saya lakukan. Jadi kalau perempuan itu kalau untuk melakukan tindakan pembunuhan pada orang lain dengan cara menggunakan racun. Kenapa? Demikian? Ya. Alasannya adalah secara logis ketika melawan misalkan dengan calon korbannya, dia bisa menjadi korban resikonya. Ketika dia ingin menjadi pelaku, ketika berlawanan fisik dengan misalkan dengan pria atau dengan perempuan lainnya, maka resikonya dia akan terbunuh juga. Maka cara meracun adalah cara yang paling aman untuk melemahkan, ya, tidak membuat sadar dari korbannya sehingga lebih mudah untuk membuat perlakuan dengan mencapai tujuannya, itu tindakan pembunuhan tadi. Jadi ini bagi tahap awal saja kalau untuk melemahkan, lalu kemudian ada tindakan selanjutnya. Pengalaman saya misalkan saya wawancara untuk pelaku pembunuh perempuan, pelaku pembunuhan adalah dengan cara memberikan racun kemudian pada pasangannya, kemudian diikat di bawah pohon lalu kemudian dibakar. Jadi memang ada satu tahapan yang dipilih oleh karakteristiknya, polanya adalah perempuan menggunakan cara racun sebagai satu cara yang utama menilai persentasenya. Oke, jadi kalau dari penelitian Anda nih terdapat beberapa kasus. Ada berapa kasus dari penelitian? Ya, kasusnya ada. Saya meliti pembunuhan dilakukan oleh perempuan, pembunuhan dilakukan oleh laki-laki, lalu pembunuhan dilakukan oleh anak-anak. Sekarang kita bahas tentang pelaku pembunuhan yang diduga dilakukan oleh perempuan. Lebih banyak menggunakan media racun. Jadi tidak menggunakan tangan kosong atau menggunakan senjata. Jadi ada kemungkinan dalam jumlah persentase besar dalam penelitian Anda bahwa profiling dalam kasus ini bisa saja perempuan. Betul sekali. Itu ya, di luar atau di dalam seperti TKP. itu modelnya, karena kalau melakukan dengan perlawanan maka resikonya akan sangat besar. Yang awalnya ingin menjadi pelaku bisa menjadi korban, dalam hal ini adalah siapa yang menang dia akan memiliki resiko yang tinggi untuk terbunuh. Itu saja prosesnya, makanya pilih meracun sebagai satu alternatif. Tapi pertanyaan saya dalam meracuni, kalau memang Anda tadi profilingnya persentase lebih besar dalam penelitian adalah perempuan, mungkin tidak ada otak pelaku. Nah, kalau bahas tentang otak pelaku, maka lihat dulu alasan motivasi dari pelakunya. Oke, dalam kasus Mirna misalnya yang Anda kita lihat ya. dulu alasannya apakah motivasinya ekspresif. Kalau ekspresif itu artinya pelaku dan korban saling berinteraksi langsung, punya alasan yang kuat untuk melakukan tindakan pembunuhan tadi. Oke. Saya sakit hati kepada Anda, maka saya akan membunuh Anda. Itu namanya alasan yang bersifat ekspresif motivasinya. Oke. Kalau instrumental, itu ada alasan yang tidak berkaitan dengan calon korbannya. Misalkan, saya tidak punya niat untuk membunuh X, tapi X menyerang saya terlebih dahulu, maka saya melakukan pembelaan, maka namanya pembunuhan instrumental. Perlindungan diri. Satu lagi, misalkan saya butuh uang, saya punya orang lain misalkan menyuruh saya, tolong bunuh si X, maka saya akan membunuh si X. Saya sebenarnya tidak ada maksud tujuan apapun kepada korban tadi, tapi kan saya butuh uang. Itu namanya alasan atau motivasi instrumental. Jadi harus dibedakan. Baik Pak Ferry, nanti kita lihat lagi lebih jauh ya, karena kan ini sudah dari tanggal kematian itu kan tanggal 6 Januari ya. Jadi
ternyata sih sekarang sudah tanggal 28 Januari. 28. Cukup panjang jenjangnya. Nanti kita akan ke sana bagaimana kira-kira proses kerangka-kerangka yang sudah dilakukan pihak kepolisian. Bukan maksudnya untuk mengkritik dan apa, tapi paling tidak untuk melihat bagaimana cara menempanya perlahan. Sesaat lagi Pak Ferdinand ya, tetap bersama kami. Saksi serta teman mendiang Mirna, Jessica Kumala Wongso, mengaku siap jika polisi kembali menggeledah rumahnya. Terakhir kali polisi mendatangi rumah Jessica adalah untuk menjemput dan memeriksa pembantu rumah tangganya berkaitan dengan pembuangan celana milik Jessica. Betul, saya menyuruh dia membuang celana. Emang karena celananya sobek dan tidak bisa dibetulkan lagi, dijahit lagi. Itu celana yang saat dipakai di waktu kejadian atau gimana? Iya betul. Kenapa bisa sobek? Pihak Jessica menilai penggeledahan kembali tidak perlu karena rekaman CCTV di kafe sudah cukup membuktikan posisi Jessica. Celana itu bukti apa? Bukti membawa cyanida kah? Bukti apa terhadap perbuatan ini? Ya, itu di durasi CCTV di kafe Oliver itu apa kurang 15 menit dari kopi datang. Apakah ada perbuatan Jessica menaruh racun begini? Itu yang harus dilihat ya. Kalau Jessica menaruh racun begini, berarti Jessica tangkap saja. Kasus kematian Mirna Salihin, polisi telah mendatangi rumah Jessica 3 kali, yaitu untuk penggeledahan pada 10 Januari lalu, kemudian 2 kali untuk memeriksa pembantu rumah tangganya. Bentar Jessica. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Ya intinya gini, saya minta agar kasus ini benar-benar dibongkar. Kalau tidak, ya sangat berbahaya kan. Orang udah ngeracun, nggak ada hukumnya gitu. Saya sih hanya berdoa ya, insya Allah, Allah itu kan maha besar, tapi pasti akan diberi jalan olehnya, ya kan? Itu aja. Pak, polisi memberikan kepastian nggak Pak? Ya mana ada yang pasti, nanti kan polisi yang menentukan, bukan saya. Pak Darmawan, Pak Krisna dong. jika melihat penyidikan saat ini, Bapak puas nggak? Saya rasa polisi telah bekerja sangat profesional ya. Dia juga diem. Ya, banyak di luaran saya lihat yang saksi-saksi bicara banyak, ya biarin aja. Nanti kan yang dibuktikannya kan pada pengadilan kan gitu. Kita sebagai yang korban ada hak, polisi ada kewajiban sebagai abdi negara untuk mengusut ini. Itu aja. Tanggapan Bapak terkait Jessica yang ke Komnas HAM gimana? Ya biar aja dia mau kemana kek, kemana ya nggak apa-apa. Pas jauh ini Bapak punya kecurigaan nggak Pak? Terhadap tersangka Pak? Atau siapa Pak? Nama Pak? Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Dia siapa nih Pak? Tahu Pak? Ya tahu sendiri lah, semua juga tahu. Kalau enggak kan, kan nggak mungkin terjadi itu. Ya nggak tahu, itu ada yang ngomong, Jessica, saya nggak ngomong. Pak Jessica pernah bilang kenal dekat dengan keluarga Mirna. Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Permisi. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Baik, hari ini ayah dari almarhum Mirna atau korban datang lagi ke Mapolda Metro Jaya. Ya pastilah ingin memfollow up bagaimana kejelasan kasus anaknya. Tapi Pak Ferdinand, alur yang dijalankan oleh pihak kepolisian dalam menangani ini sudah benar atau belum? Secara textbook sudah betul. Karena kalau kita bisa melihat dimulai dari pengumpulan informasi atau yang juga lazim dikenal masyarakat umum sebagai olah TKP, kemudian juga ada permintaan keterangan atau interogasi, kemudian juga sudah ada yang namanya instrumentaria. Itu artinya adalah meminta bantuan ahli-ahli atau melakukan suatu penyelidikan berdasarkan cara-cara ilmiah, saintifik. Itu sudah dilakukan. Dan kemudian juga mencari alat-alat bukti yang lain. Ada catatan nggak? Ada missing link nggak yang Pak Ferdinand lihat? Missing linknya adalah belum kelihatan benang merah antara instrumen kejahatan, yaitu kopi yang berisi cyanida dengan siapa pelakunya. Dan itu penting, sangat penting. Kalau tidak diketemukan akan ada efek dalam kasus ini. Sangat penting, ini kasus akan berhenti.
Kalau tidak ada pelakunya, tidak bisa diketemukan benang merah itu tidak akan jalan kasus ini. Mas Yogo, 3 kali sudah ada penggeledahan di rumah salah satu saksi dan juga teman dari Mirna. Lalu kemudian barang bukti sudah disita, belasan saksi sudah diperiksa. Wawancara khusus dan tidak juga semuanya sudah dilakukan. Tapi ternyata ini tidak semudah hanya mengambil satu hal saja dalam hal yang banyak. Apa sih sebenarnya yang miss juga, yang mungkin pada saat itu tidak dilakukan oleh pihak kepolisian kalau bagi Anda? Ya, rekonstruksinya harus bisa mengumpulkan data-data dan fakta yang sahih, sehingga bisa dibuat satu proses penuntutan. Tadi kita lihat penjelasan dari Pak Ferdinand menjelaskan memang ada kesulitan dari pihak kepolisian untuk membuktikan siapa tadi katanya pelakunya. Bisa saja berhenti loh kasusnya. Ini menurut Pak Ferdinand. Ya, karena tidak ada fakta yang dianggap kuat misalkan untuk menjelaskan siapa pelaku dari tempat kejadian tadi, karena tadi tempat kejadiannya ada banyak orang, maka bisa diduga ada kemungkinan yang akan tercipta, apakah dari 2 teman dari korban atau dari pelayan atau orang lain bahkan yang bisa masuk ke dalam lokasi tempat kejadian perkara tadi. CCTV instrumen penting petunjuk atau instrumen yang bisa menggantikan bukti tadi? CCTV sebagai satu bukti yang utama bisa menjelaskan jika kameranya misalkan memberikan satu penjelasan atau gambaran yang sangat detail dari pelaku tadi, apakah memang memberikan dengan secara sengaja atau tidak rekaman tadi, itu akan terlihat detail. Tapi masalahnya jika tidak terlihat atau terhalang oleh benda sesuatu, maka akan kembali merumitkan polisi untuk menetapkan siapa tersangka sebenarnya. Jadi memang sangat hati-hati sekali polisi ketika mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang bisa ditujukan pada satu orang pelaku atau beberapa orang pelaku, maka itu memang harus hati-hati sekali. Memang tidak bisa. Jadi bagi Anda, jika memang instrumen CCTV penting nih, berarti harus terlihat dari CCTV itu. Ini ada nggak yang menuangkan racun begitu? Ada gestur atau body language yang... Iya. Tapi kalau tidak ada? Nah, itu masalahnya kembali, maka harus dibuktikan, diverifikasi dengan bukti-bukti lainnya. Tadi salah satunya misalkan kopi yang digunakan, kemudian gelas sisa minum tadi, atau bahkan percikan-percikan yang bisa digunakan polisi untuk mengidentifikasi bukti apa yang tersisa atau tertinggal, karena kejahatan itu pasti meninggalkan satu sisa walaupun sangat sedikit. Kita ingat Keramsin kan juga tidak terlalu steril pada saat itu. Iya, lokasinya memang harusnya memang sangat cepat barang sekali. Barang bukti pun sudah dipindah-pindahkan, begitu kan. Nah, baik, saya ingin ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand punya pengalaman juga di bidang penuntutan ya Pak ya. Nah, penuntutan ini kan baru-baru ini kan polisi juga menggandeng berkonsultasi sebagai mitra dengan Kejati begitu ya. Iya, betul. Bagaimana dalam proses ini? Anda bisa lihat apa dari kerjasama yang dilakukan? Harus diperhatikan bahwa perkara itu tidak selesai di kepolisian. Perkara itu harus selesai di pengadilan. Yang membawa perkara itu ke pengadilan itu adalah jaksa. Oleh karena itu, jaksa harus punya keyakinan bahwa struktur perkara itu sangat kuat, sehingga dengan demikian mereka punya keyakinan bahwa perkara ini akan berhasil. Jadi fungsi jaksa itu adalah akan menjadi penyaring di sini. Kalau yang kita lihat kemarin hari Selasa itu gestur yang ditunjukkan oleh jaksa itu menunjukkan bahwa strukturnya itu belum kuat. Artinya lemah. Bedanya kurang dan lemah apa Pak Ferdinand dalam sebuah pembuktian atau mungkin mengumpulkan untuk penuntutan misalnya? Kalau kurang itu kita tinggal mencari alat-alat bukti atau barang bukti yang bisa memperkuat. Kalau lemah itu strukturalnya lebih susah untuk diperbaiki daripada kurang. Bahkan kalau lemah itu ada kemungkinannya adalah harus direstrukturisasi, distruktur ulang perkara. Artinya itu diulang dari awal begitu atau gimana? Itu harus diulang karena kan itu harus dilihat alurnya. Apakah alurnya betul atau tidak? Kalau alurnya tidak mengarah ke situ, itu harus diulang. Di ujung telepon juga sudah tersambung dengan kita ya, Pak Ferdinand, Pak Yoga, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti. Selamat malam, Pak Krisnamurti. Selamat malam, Pak Pagi. Pak, mudah-mudahan polisian makin semangat untuk menguak kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. Anda juga sudah sangat menyadari ekspektasinya jadi sangat-sangat tinggi. Begitu pertanyaan terus mengalir ke pihak kepolisian. Sejauh ini pasca
pasca bersama dengan Kejati DKI, Pak Krisna, ada tidak titik terang paling tidak yang membuat polisi sudah semakin yakin, atau masih dengan bersabar, tidak bisa buru-buru, tidak bisa dalam waktu dekat? Jadi memang kalau informasi sekilas potong-sepotong akhirnya dibaca oleh publik seolah-olah polisi dalam penyidikan kasus ini belum mendapatkan apa-apa. Tapi dari hasil kami melakukan koordinasi awal dengan JPU, mereka mantap bahwa telah terjadi peristiwa pidana, dan seperti tadi disampaikan ada salah satu pengamat antara lemah dan kurang itu tadi dibedakan. Kalau demikian silahkan saja, karena memang yang beliau tangkap dari pemberitaan ya seperti itulah. Tapi kami punya fakta-fakta yang kami hanya bisa sodorkan kepada pihak-pihak tertentu, dan nanti pada saatnya akan dibuka di peradilan. Nah, jadi dari proses konsultasi yang kami lakukan dengan JPU dan hal Kejati, Aspidum dan jajarannya, mereka meminta kami untuk memenuhi alat bukti agar bukti-bukti yang kami miliki itu menjadi punya kesesuaian. Dan kami paham betul, makanya kami melakukan konsultasi awal. Nah, tadi kami sudah lengkapi pada hari ini, kami lakukan gelar ulang, bahkan di depan Bapak Kapolda Metro Jaya sudah dilakukan. Pak Kapolda juga dari paparan kami sudah paham kasusnya, beliau mengawal dan memberikan arahan langsung, dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa petunjuk, dan kami lakukan. Malam ini masih dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa pegawai kafe, mungkin sekitar 7 orang. Dan dari sana, malam ini juga akan kami lakukan analisa, dan kami sudah berkomunikasi dengan Aspidum, menunda waktu untuk koordinasi kedua terkait dengan apa yang beliau minta. Dan insya Allah dari sana, dari hasil konsultasi itu, dengan apabila JPU mantap, maka kami akan gas untuk penanganan kasus ini. Karena betul bahwa nantinya kasus atau penanganan perkara yang kami tangani, berkas perkara ini akan dihidangkan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Buat apa kami terburu-buru ya menetapkan tersangka, sementara jaksa penuntut umum yang nanti akan fight dengan pihak-pihak yang berperkara di peradilan tidak yakin. Dan itu adalah proses yang biasa dilakukan. Dan problemnya adalah publik tidak mempunyai fakta-fakta yang kami miliki, dan kami tidak bisa membeberkan ini. Misalnya begini, ada salah satu penasihat hukum yang mengatakan dia begini, dia begitu, dan seterusnya. Tapi kan dia tidak melihat, dia hanya katanya si orang itu, ya kan? Dan tidak fakta-fakta itu kami rekonstruksi secara runut, gamblang, dan kami tidak bisa satu barang bukti kata-kata atau petunjuk tidak kami kaitkan dengan alat bukti lain, misalnya keterangan ahli atau dengan dokumen, dan itu membutuhkan proses. Tapi kalau nanti satu barang bukti atau petunjuk itu terkait dengan satu dokumen, dengan berita acara saksi ahli, dengan keterangan ahli, maka dia menjadi bernilai. Itu pun tidak serta-merta bisa menjadi alat bukti tanpa ada kesesuaian dengan petunjuk-petunjuk lain. Nah, ini yang sedang dirangkai oleh kami, terus-menerus maraton, karena kami ternyata menyadari ini atensi publik begitu tinggi. Kami berpengalaman menangani kasus-kasus yang rumit, dan insya Allah kami akan berusaha seprofesional mungkin. Tidak ada upaya penzaliman, apalagi terpengaruh oleh opini publik. Insya Allah tidak. Kami akan beberkan semua fakta-fakta itu apa adanya. Baik, Pak Krisna, berarti dari penjelasan Anda barusan kita bisa memegang optimisme bahwa tidak mungkin kasus ini berhenti. Kepolisian pasti menemukan siapa pelakunya dengan cara dan bukti-bukti yang sangat faktual, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Krisna Murty sudah memberikan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan kawal terus nanti bagaimana rilis dari atau mungkin perjalanan sampai ke penuntutan nanti ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Kita akan sambung lagi nanti Mas Yoko dan juga Pak Ferdinand. Ada beberapa juga yang menjadi keberatan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalnya dalam cara pemeriksaan dan lain-lain. Kita akan bicara soal itu. Ya,
Ya intinya gini deh, anak saya mati, yang beli kopi dia kan gitu. Sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Saya disudutkan ya, tapi kan saya juga udah keluar dan ngomong apa adanya. Tapi saya serahkan ke polisi saja. Diserse untuk menjadi saksi ahli, ya, untuk kasus Wayan Mirna ya namanya, Wayan Mirna, kesaksian dan saya laporkan pada berita acara. Udah. Kesaksiannya terkait apa, Dok? Ya terkait alat-alat bukti itu apa alat buktinya. Dan menurut pendapat saya sudah cukup baik lah, cukup signifikan. Alat bukti Bapak sudah firm dengan alat-alat bukti yang alat buktinya signifikan, itu aja. Prof, kira-kira itu sudah bisa dimajukan ke kejaksaan tidak, Prof, ini kasus? Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada Kadin untuk melanjutkan di P21 apa tidak. Alat buktinya apa, Prof, yang signifikan? Alat buktinya ada beberapa. Contohnya? Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran calon saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi. Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya, Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya yang menetapkan tersangka. Baik, Bapak-Bapak, Pak Krisnamurti yakin ini bahkan selesai, akan cepat ditangkap, lalu kemudian saksi ahli mengatakan buktinya signifikan. Anda setuju nggak dengan kita harapkan begitu, biar ini tidak berlarut-larut dan ini tidak menjadi sirkus di media, ini tidak menjadi penghakiman di media sosial. Oleh karena itu, harus tetap kita ingat bahwa ini adalah tragedi dan ini adalah tragedi di ranah hukum. Oleh karena itu, masyarakat dengan informasi yang ada, yang diberikan tadi dari pihak kepolisian, kita harapkan ada bukti yang kuat sehingga dengan demikian bisa membantu jaksa ketika akan berperang nanti di persidangan. Oke, Mas Yogo, Diskrimum sudah bilang ini pasti kita sudah punya bukti yang pas, saksi ahli bilang signifikan bukti yang sudah ada di polisi. Iya, memang bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi tidak bisa diketahui oleh publik secara umum atau keseluruhan. Itu kemudian membuat tanda tanya rasa ingin tahu dari pemirsa publik untuk melihat apa sih yang bisa menguatkan pihak kepolisian untuk menetapkan satu tersangka. Tapi memang kita harus menunggu kinerja polisi. Polisi bekerja secara profesional untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku dari kasus Mirna ini. Memang masih butuh proses yang saya rasa cukup panjang juga, masih menunggu bisa mengidentifikasikan alur kronologis saksi ahli, bukti dan seterusnya untuk menguatkan satu dugaan atau asumsi berdasarkan barang bukti secara sahih dan valid tadi. Oke, Anda sebagai kriminolog, Mas Yogo melihat saksi-saksi yang sudah diperiksa, teman-teman bahkan sampai suami, ayah dan lain-lain diperiksa. Ada tidak terlihat paling tidak, oh ini ada. Ini kita bisa lihat kemana alurnya melangkah, siapa yang melakukan. Ya, kalau kriminologi itu melihat bagaimana proses interaksi sosial antara korban dengan orang-orang di sekitar korban sebelumnya. Apakah ada konflik yang dimunculkan, apakah ada proses yang tidak baik antar lingkungan di mana korban tinggal, itu akan teridentifikasikan. Tapi kalau di crime scene nggak bisa seperti itu. Crime scene nggak bisa, itu harus melakukan wawancara atau melakukan penyelidikan, wawancara terstruktur oleh pihak yang berwajib kepada orang-orang yang terlibat tadi melakukan satu bukti. Baik, semua saksi, semua bukti-bukti juga sudah disita yang kita lihat seperti ini ya. Prarekon dilakukan tidak tanpa kesulitan, semua hadir, saksi yang ada, bahkan beberapa di antaranya juga berani memberikan hak jawab, ya, dengan sangat lancar begitu ya. Nah, kita akan lihat nanti bagi Pak Ferdinand dan juga Mas Yogo. Di bagian akhir ini saya ingin dengar Pak Ferdinand ya. Pak, kita berdoa ini jalannya mulus, tapi kalau tidak, poin-poin apa yang bisa melemahkan dalam penuntutan nanti? Yang paling ditakuti oleh jaksa ketika ada di dalam persidangan itu adalah itu tidak bisa membuktikan benang merah, kaitan, relevansi antara instrumen kejahatan dengan si terdakwa. Itu yang paling ditakutkan. Ada lagi? Satu. Yang kedua adalah kalau ternyata kemudian
fakta persidangan itu berbeda dengan alat bukti yang diterima dari penyidik. Sementara hukum acara kita menyatakan bahwa alat bukti yang diakui, alat bukti yang sah itu adalah fakta persidangan. Ya, oke. Dan kalau terjadi alat bukti yang kemudian itu direkayasa, itu akan berbahaya buat jaksa. Oleh karena itu, ada kasus Pak pada saat pengalaman Anda dulu alat bukti direkayasa misalnya. ada kasus, tapi saya tidak mengatakan kasus ini akan terkait dengan dan menjadi pembenaran, bukan berarti iya, begitu tidak ya? berarti saya mengatakan begitu. Saya hanya menyampaikan satu kasus yang kemudian menjadi masalah besar dengan itu saya. Ya? Ketika itu saya sedang menjadi jaksa di Serang, itu melakukan persidangan terhadap pencurian kotak amal di masjid. Ternyata itu kasus pencurian itu adalah direkayasa. Jadi kotak amal itu tidak pernah tersentuh oleh si terdakwa, tidak pernah tersentuh. Dan kemudian juga saksi-saksi itu menyatakan bahwa mereka tidak melihat langsung seperti itu. Dan itulah yang masuk ke pengadilan. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan perkara ini, tentu kita berapresiasi kepada polisi karena dari awal sudah mau berkoordinasi dengan Kejati ya. Dengan Kejati, dengan demikian hal-hal seperti kemungkinan rekayasa dan lain-lain bisa diminimalisir. Gitu. Tidak ada harusnya Pak, tidak ada rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada rekayasa begitu ya. Kita berharap bukan hanya diminimalisir, tapi tidak ada rekayasa. Semua karena bukti. Baik, iya. Mas Yogo, terakhir harapan Anda ketika ini sudah berjalan mungkin mau masuk 1 bulan ya, mau masuk mungkin 1 bulan sebentar lagi. Ini nggak bisa dihitung waktu, prosesnya sulit. Apa yang menjadi harapan Anda di situ? Harapan saya sebenarnya ada satu benang merah yang bisa dirangkai oleh polisi untuk menjelaskan, misalkan untuk menetapkan suatu pelaku itu dilihat dari semua aspek. Betul. Jadi memang harus direkondisikan, dibuat satu kronologis yang bisa mencari jawaban siapa pelaku dari kasus Mirna ini. Baik. Pihak kepolisian. Jadi memang harus dibuat saksi ahli berdasarkan hasil wawancara, hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk merangkai satu proses kejahatan menjadi lebih terang. Sangat menarik dalam kajian kriminologis. Baik, kita tunggu mudah-mudahan saja khususnya keluarga Mirna ya bisa terus dan bisa cepat dengan baik dan dengan sesuai fakta sebab kematian dan siapa pelaku pembunuh dari anak mereka. Terima